Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Selamat datang di SD Negeri Pangestu, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Bersama saya, Desi Rusminawati Amijaya, Guru kelas 4. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya yang konsisten dari guru untuk merespon kebutuhan belajar murid. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, menanggapi dan merespon kebutuhan belajar muridnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, serta profil belajar murid. Ada beberapa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten untuk siswa dengan gaya belajar visual, saya memberikan gambar-gambar tentang proses fotosintesis. Sedangkan untuk siswa dengan gaya belajar auditori, mereka mendapatkan bahan-bahan bacaan, artikel mengenai proses fotosintesis. Dan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, mereka mendapatkan lembar kerja yang isinya berupa praktek pembuktian adanya proses fotosintesis pada tumbuhan. Diferensiasi proses, yaitu strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa, yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Pada diferensiasi proses, untuk siswa dengan gaya belajar visual, mereka mewarnai gambar proses fotosintesis. Siswa dengan gaya belajar auditori, mereka membuat infografik proses fotosintesis berdasarkan bacaan-bacaan yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dan siswa dengan gaya belajar kinestetik, mereka melakukan praktek langsung terjadinya proses fotosintesis. Diferensiasi produk mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar murid, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Untuk diferensiasi konten, bagi siswa dengan gaya belajar visual, mereka mempresentasikan gambar proses fotosintesis yang telah mereka warnai. Siswa dengan gaya belajar auditori mempresentasikan infografik proses fotosintesis yang telah mereka susun. Dan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, mereka mempresentasikan hasil praktik mereka mengenai proses fotosintesis. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran di kelas kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirobbil alamin. Berarti semua yang hadir di kelas ini dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Repa enggak, coba dipimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat di sampingnya. Ada yang tidak sekolah hari ini? Siapa? Siapa? Karisa tidak masuk sekolah karena sakit. Kemudian? Hanapi juga tidak masuk sekolah karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang hari ini tidak dapat masuk sekolah karena sakit cepat sembuh dan bisa bergabung lagi belajar dengan kita di kelas 4A. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Aurora, tolong pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan. Yang lainnya berdiri. Sebelah sini di depan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Agar belajar kita lebih semangat, kita tepuk pelajar Pancasila dulu. Siap? Ya. Oke, tepuk pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kurikulum merdeka. Oke. Coba Ibu mau tahu, ada tidak di kelas ini yang suka menggambar? Yang suka warna-warna? Banyak, oke. Yang suka berbicara? Suka mendengarkan cerita? Ada? Ada juga. Kalau yang belajarnya suka dengan sambil bergerak, beraktivitas ada? Oke, nah nanti Ibu akan kelompokkan kalian menjadi 3 kelompok besar. Yang suka menggambar, suka melihat warna-warna yang indah, warna-warna yang full color, Ibu akan masukkan kalian ke dalam kelompok visual. Ya, nah yang suka berbicara, suka mendengarkan, suka bercerita, Ibu akan masukkan ke dalam kelompok auditori. Dan yang suka bergerak, suka beraktivitas, Ibu akan masukkan kalian ke dalam kelompok kinestetik. Jadi nanti kita akan belajar berdasarkan gaya belajar masing-masing. Hari ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, oke. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengelompokkan kalian dulu berdasarkan gaya belajar masing-masing.
Anak-anak, masih ingat keyakinan kelas kita? Bagus. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Yang kedua, belajar dengan tertib. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang terakhir, saling menyayangi. Iya, terima kasih karena masih mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Udah siap belajar? Coba masih ingat tidak lagu yang tangan ke atas? Masih ingat? 1, 2, 3. Tangan ke samping, burung yang senang. Tangan ke depan, ikan berenang. Burung yang rapi, siap berenang. Oke, terima kasih karena sudah siap untuk belajar. Hari ini pelajaran IPAS-nya kita akan membahas tentang apa? Tentang fotosintesis. Baik, nah coba Ibu mau tahu di kelompok ini Anissa tadi sarapan dengan apa? Nasi goreng. Kalau Aurora? Nasi goreng juga kelompok ini. Keke sama apa sarapannya? Sama bubur. Kalau Amira? Air putih minum saja, tidak makan? Oh iya. Masna sama apa? Telur, nasi dan telur. Oke, kalau kelompok ini, Meka sarapannya dengan apa tadi? Daging, wow mantap. Kalau Raka dengan? Mie, Repangga dengan? Mie. Kenapa sih manusia harus makan? Tahu tidak? Kenapa kita harus makan? Agar apa? Agar sehat. Agar apa lagi? Agar memiliki tenaga untuk beraktivitas. Semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nah, makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja? Coba 1, manusia. 2, hewan. 3, tumbuhan. Kalau manusia mencari makan, mengolah sendiri bisa dengan apa saja yang diinginkan. Seperti tadi, Anissa dengan nasi goreng, ada yang dengan telur, ada yang dengan bubur, ada yang minum air putih saja, ada yang dengan mie. Kalau hewan mencari makannya bagaimana? Mencari juga ya? Ada yang makan apa saja hewan? Makan daging. Ada yang makan daun atau makan rumput. Ada juga yang makan pisang, buah-buahan. Ada juga yang makan biji-bijian. Nah, semua itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup agar badan sehat dan memiliki tenaga. Makhluk hidup yang ketiga, tumbuhan. Kalau tumbuhan bagaimana mencari makannya? Dari akar menyerap air untuk sehingga menjadi makanan, pintar sekali. Nah, yang disebutkan oleh Ragil tadi disebutnya proses apa itu? Proses fotosintesis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang proses fotosintesis. Nanti setelah belajar, Ibu harap kalian bisa tahu apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis, lalu apa saja yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, kalau oksigen itu untuk apa? Coba tarik napas dari hidung, buang. Tarik napas, buang. Terasa tidak ada udara yang masuk? Terasa. Yang kita hirup itu apa? Oksigen. Yang kita keluarkan itu apa? Ada yang tahu?
Karbon dioksida, pintar. Ragil sudah membaca ya? Hebat. Jadi sebelum belajar Ragil sudah membaca. Jadi pada saat kita belajar Ragil sudah tahu. Kalau yang saat kita hirup itu adalah oksigen. Pada saat kita mengeluarkan napas, yang kita hembuskan itu adalah zat karbon dioksida. Nah, menurut kalian, kalau bumi kita tidak ada tumbuhan, apa yang terjadi? Tidak enak, tidak sejuk, tidak ada sumber air, apalagi tidak ada oksigen. Bisa bernapas tidak makhluk hidup kalau tidak ada oksigen? Tidak ada. Kalau begitu di atas bumi ini kalau tidak ada oksigen tidak ada kehidupan. Berarti proses fotosintesis itu penting tidak untuk makhluk hidup? Oke, penting sekali. Nah, sekarang agar kalian lebih paham, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang proses fotosintesis. Siapkan alat dan bahan di bawah ini. 1 buah gelas atau mangkok ini, daun segar yang baru dipetik 1 lembar, air secukupnya. 2. Petiklah 1 lembar daun yang ada di sekitar kalian. 3. Masukkan daun tersebut ke dalam gelas atau mangkok. 4. Ayo jawab pertanyaan ini dan tulislah jawabannya. Tulis. 1. Apa yang lebih enak tumbuhan dapat menjadi makanan bagi manusia yang dikonsumsi setiap hari? Fotosintesis pada tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Manusia menghirup oksigen untuk bernapas. Oke, tadi sudah dilihat video pembelajarannya tentang fotosintesis. Siapa yang bisa menceritakan sedikit saja tentang video tadi? Repangga dan Alif. Oke, coba Ibu ke Repangga dulu. Repangga, coba ceritakan video yang sudah kamu simak tadi. Ada tentang apa? Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk membuat makanan. Hebat, pintar. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk membuat makanan. Coba kalau menurut Alif, tadi videonya tentang apa? Sintesis. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas. Bagus sekali. Ayo kita beri tepuk wow untuk Repangga dan Alif. 1, 2, 3. Kasih O, kasih W. Wow, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagus. Oke, sekarang untuk kelompok visual, Ibu akan membagikan gambar yang di dalamnya terdapat proses fotosintesis. Kamu boleh amati, lalu bercerita dengan temannya proses fotosintesis yang sudah kamu ketahui tadi, ya. Kemudian, kalau untuk kelompok auditori, Ibu punya sebuah tulisan tentang proses fotosintesis. Nanti kita lihat tahapan pertama sampai tahapan akhir dari proses fotosintesis itu seperti apa, ya. Kemudian untuk kelompok kinestetik, Ibu punya sebuah lembar kerja untuk nanti kita demonstrasikan, ya. Sekarang Ibu akan membagikan dulu untuk kelompok visu. Sini biar kelihatan. Ya, lalu kalau semua bahan sudah terkumpul, maka bisa terjadi proses apa? Fotosintesis. Menghasilkan apa?
menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Berarti urutannya tadi dari bahan-bahan dulu, harus ada cahaya matahari, harus ada air, ada klorofil, ada karbon dioksida. Maka terjadilah proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Mengerti tidak? Oke, sekarang boleh dibaca dulu, kemudian disusun boleh di sini. Disusun di meja dari tahap awal sampai tahap akhir. Untuk kelompok kinestetik, Ibu punya lembar kerja. Coba kita kerjakan per kelompok. Dibaca dulu dari alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus ada apa saja? Gelas atau mangkok bening. Lalu daun segar. Apalagi? Air. Cara kerjanya bagaimana yang pertama? Oke, berarti kita harus melaksanakan kegiatan ini di luar. Kelompok kinestetik, ayo ikut Ibu keluar. Oke, nah sekarang daunnya sudah ada, ambil satu saja lalu dimasukkan ke dalam wadah bening tersebut. Oke, ambil yang besar biar nanti terlihat. Ya, simpan di sini di atas. Satu lagi mana? Ya. Nah, kita simpan ini di bawah matahari berapa lama? 15 sampai 30 menit. Berarti selama proses itu matahari akan memasak proses fotosintesis. Coba ada yang mau bertanya tentang proses fotosintesis ini? Apa enggak? Kenapa? Kenapa ini direndam? Kenapa daunnya direndam? Nah, daun ini direndam di dalam air biar nanti kelihatan kalau proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Jadi kalau direndam oleh air seperti ini, nanti akan terlihat oksigennya. Ya, nanti coba oksigennya seperti apa? Kita tunggu 20 menit ke depan. Ada perubahan tidak? Coba kalian amati lagi sekarang, lalu nanti lihat lagi setelah 20 menit. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai proses fotosintesis. Dari mulai video, mengamati gambar, kemudian melihat tulisan-tulisan tentang fotosintesis dan juga melaksanakan demonstrasi untuk membuktikan proses fotosintesis. Nah, setelah belajar tadi capek tidak? Mau ice breaking? Kalau begitu boleh berdiri dulu semuanya, kita ice breaking dulu. Boleh berdirinya di mana saja, di tempat yang luas. Ikuti gerakan dan lagu yang ada di video. Breaking tadi bagaimana? Semangat lagi tidak? Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus dikerjakan per kelompok. Untuk kelompok visual, Ibu akan membagikan gambar. Gambar ini silahkan diwarnai.
Untuk kelompok auditori, mana tadi kartonnya dikeluarkan? Nah, nanti disusun dari mulai bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis apa sampai hasilnya apa. Ini gambarnya, ini penjelasannya, ya. Untuk kelompok kinestetik kita lihat sudah seperti apa demonstrasi tadi. Yuk. Bagaimana? Tugas kelompoknya sudah selesai? Oke, kalau begitu dipresentasikan di depan per kelompok. Dimulai dari mana dulu? Visual, kemudian auditori, dan yang terakhir kinestetik. Oke, biar lebih semangat, tepuk semangat. Oke, silahkan kelompok visual ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang proses fotosintesis. Proses fotosintesis cahaya matahari, karbon dioksida. Bahan yang dibutuhkan proses fotosintesis cahaya matahari, karbon dioksida, klorofil, dan air, oksigen dan karbohidrat. Setelah lengkap, terjadilah proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Kita berikan tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, bagus. Selanjutnya kelompok auditori. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai proses fotosintesis. Energi cahaya matahari dan air, klorofil, karbon dioksida, dan sudah semuanya lengkap bahan-bahannya, dan proses fotosintesis dan hasil akhir adalah karbohidrat dan oksigen. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan hasil diskusi tentang proses fotosintesis alat dan bahan: 1 gelas atau mangkok bening, 1 buah, 2 daun segar, 1 lembar, 3 air. Setelah daun direndam ke dalam air mengeluarkan gelembung oksigen hasil fotosintesis. Demikian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian.
Duduk yang rapi. Mana tepuk tangannya untuk kelompok kinestetik? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, bagaimana tadi sesudah belajar mempelajari tentang fotosintesis? Sudah bertambah pengetahuannya? Sudah bertambah ilmunya? Sudah bertambah pengetahuannya? Ilmunya sudah bertambah? Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan kalian latihan dalam bentuk kuisis ya. Nanti setiap orang akan memperoleh lembaran yang berisi barcode seperti ini. Jadi menjawabnya cukup pakai ini saja. Bila nanti coba perhatikan, di sini ada huruf A. Di pinggirnya ada huruf B. Di bawahnya ada huruf C. Lalu di sini ada huruf D. Bila jawaban kalian A, berarti posisi kertasnya begini, huruf A-nya di atas. Bila jawabannya B, B-nya di atas, seperti ini. Bila jawabannya C, berarti seperti ini. Anak-anak, selama kita belajar tadi, apakah ada kendala atau kesulitan yang kalian hadapi? Tidak ada, alhamdulillah. Paham tidak dengan materi yang sudah kita pelajari tadi mengenai fotosintesis? Paham? Alhamdulillah semuanya sudah paham dan sudah mengerti apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Sekarang mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita untuk hari ini. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesis adalah cahaya matahari, karbon dioksida, klorofil, dan air. Proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang sangat bermanfaat untuk kehidupan di muka bumi ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Repangga, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.